saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah tapi saya kalah. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya Di penjara. Ironis ya, ayahnya belum tidak pakai vaksin, tapi pakai kulit. Siti Fadila Supari, namanya kembali kontroversi dan menjadi trending topik di berbagai media sosial lantaran wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di kanal YouTube pada 21 Mei lalu. Lantas, siapakah sosok Siti Fadila Supari ini? Siti Fadila Supari lahir di Surakarta pada 6 November 1950. Siti Fadila Supari merupakan seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilantik pada 21 Oktober 2004. Selain menjabat sebagai menteri, dia bekerja sebagai staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. Siti merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Siti Fadila menempuh pendidikan jenjang strata 1 Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1976 dan strata 2 Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1987 serta strata 3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1996. Prestasi-prestasi Siti Fadila Supari. Pada tahun 1987, Siti menerima The Best Investigator Award Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina pada tahun 1988. Dia menerima The Best Investigator Award konferensi ilmiah tentang omega 3 di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994 dan Anthony Mention Award dari Universitas South Wales pada tahun 1997. Dia juga menerima beberapa penghargaan dari Amerika dan Australia. Tak kurang dari 150 karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam jurnal lokal, regional, dan internasional. Fakta-fakta mengenai Siti Fadila Supari. Siti Fadila Supari merupakan seorang ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ia juga menjadi Kepala Unit Yayasan Jantung Indonesia dan Kepala Pusat Peneliti Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Siti Fadilah juga pernah menjadi dosen tamu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan di Pascasarjana jurusan Epidemiologi Universitas Indonesia, serta menjadi pengajar di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. Siti Fadila mengeluarkan buku yang cukup kontroversial pada 6 Januari 2008 silam bertajuk Saatnya Dunia Berubah, Takut Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Dalam buku tersebut dituliskan konspirasi barat tentang virus flu burung. Buku tersebut membuat organisasi kesehatan dunia atau WHO geram dan akhirnya mengakibatkan edisi bahasa Inggris dari buku tersebut ditarik dari pasaran. Pada tahun 2017, Siti Fadila dijerat kasus korupsi oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 di kementerian yang sempat ia pimpin tersebut. Ia dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan akan segera bebas pada tahun 2020. Siti dituduh melakukan korupsi sebesar 6 miliar rupiah yang merugikan negara yang dilakukan stafnya yang menjabat sebagai eselon 2. Pejabat eselon 2 itu sudah membayar dan tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia dan itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, ucap Siti Fadila. Namun dalam sebuah video
tersebut digunakan oleh kelompok yang mengatasnamakan rakyat Indonesia melawan corona. Inisiasi oleh Dr. Yoman Kusumo dan Satrio Wibowo pada 31 Maret 2020. Delaman Cheng. Nama Siti Fadilah digadang-gadang sebagai sosok yang tepat dan mampu menangani pandemi saat ini. Kemenkes di bawah kepemimpinan Siti Fadilah disebut mampu mengatasi berbagai penyakit menular seperti flu burung dan flu babi pada 2005 dan 2009. Hal inilah yang menjadi semangat petisi tersebut untuk membebaskan Siti Fadilah. Siti Fadilah Supari juga belak-belakan soal flu burung, virus corona, dan Bill Gates. Menurut Siti, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. Siti Fadilah juga mengungkapkan keanehan pada Bill Gates. Siti Fadilah mengungkapkan keanehan pada Bill Gates yang mempersiapkan vaksin. Soal virus corona, Siti Fadilah mengatakan setiap pandemi dan munculnya vaksin itu bisa ditebak, ada udang di balik batu. Kalau orang tidak siap sebelum pandemi, pasti bingung. Menurut Siti Fadilah, Indonesia saat ini dalam menghadapi virus corona harus mandiri membuat vaksin dan menyebut orang Indonesia dapat membuat vaksin. Dia menyebut orang Indonesia dapat membuat vaksin. Itulah fakta-fakta